semuanya, perkenalkan saya Fenisha Alison, mahasiswi KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, subunit Lombok ED, Haung Mehara, Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Di video ini, saya akan menjelaskan peran wanita dalam pencegahan ISPA pada anak. Ditonton sampai akhir ya videonya. Setiap harinya, kami bernafas. Bernafas tentunya menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Bernafas merupakan proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh. Namun, masalah dapat muncul jika udara yang kita hirup tersebut mengandung virus atau bakteri. Masuknya virus atau bakteri tersebut ke dalam tubuh manusia tentunya dapat merugikan bagi tubuh kita. Salah satunya adalah ISPA. Istilah ISPA meliputi 3 unsur, yaitu infeksi, proses masuk, tumbuh, dan berkembang biaknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia. Saluran pernafasan bagian tubuh manusia mulai dari hidung sampai dengan paru-paru yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan pertukaran gas dalam proses pernafasan. Akut, infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari atau lebih. Gejala ISPA umumnya berlangsung sekitar 1-2 minggu, di mana sebagian besar penderita akan mengalami perbaikan gejala setelah 1 minggu pertama. Gejala tersebut adalah batuk, bersin, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan fisik dan mental. Pada masa pertumbuhan ini, organ-organ dalam tubuh sedang berada pada proses perkembangan, termasuk daya tahan tubuh. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang biasa terlihat dari tinggi badan anak yang lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 30,8%. Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kejadian stunting pada anak, terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. ISPA merupakan salah satu penyakit yang banyak dijumpai pada anak dengan gejala ringan sampai berat dan menjadi isu kesehatan global. ISPA berat terjadi jika infeksi sampai ke jaringan paru dan menyebabkan pneumonia, penyebab kematian terbesar pada anak di dunia. Salah satu alasan mengapa anak-anak lebih beresiko terkena ISPA adalah karena daya tahan tubuh yang belum terbentuk secara sempurna, sehingga tubuh sulit untuk melawan infeksi virus atau bakteri penyebab ISPA. Selain faktor daya tahan tubuh, keadaan lingkungan sekitar juga mungkin berperan dalam penularan ISPA. ISPA menyebabkan sakit tenggorokan dan radang karena virus masuk ke tenggorokan dan mengakibatkan anak menjadi sulit menelan makanan dan minuman. Batuk dan pilek yang biasanya datang bersamaan dengan sakit tenggorokan juga dapat membuat anak menjadi tidak nafsu makan sehingga tubuhnya akan menjadi lemas. Selain itu, ketika terkena ISPA, anak-anak akan mengalami gangguan pernafasan. Dampak dari terganggunya sistem pernafasan tidak baik bagi kesehatan anak karena akan mengganggu sistem tubuh lainnya. Sulit bernafas membuat tubuh kekurangan oksigen, sehingga dapat menyebabkan organ-organ tubuh lain tidak dapat berfungsi secara baik. Apabila terkena ISPA dan tidak ditangani secara segera,
maka virus atau bakteri penyebab ISPA akan mudah menyebar ke keluarga serta teman-teman seumurannya yang sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Tak disangkal, orang tua merupakan sosok utama yang membentuk anak. Peran orang tua, terutama ibu, sangat penting dalam mencukupi kebutuhan nutrisi serta menstimulasi dan memantau tumbuh kembangnya anak setiap harinya. Ketika sakit, peran seorang wanita atau ibu tentunya sangat penting dalam kesembuhan dan kesehatan anak. Jika anak terkena ISPA, maka lakukanlah hal berikut ini. Berikan cairan kepada anak untuk diminum seperti air putih ataupun kaldu ayam. Berikan secara sering cairan dalam jumlah yang sedikit kepada anak. Batasi jus buah agar anak tidak mengalami diare. Jangan memaksa anak untuk makan. Anak-anak akan makan ketika mereka lapar. Anak harus banyak istirahat. Dan jangan pernah merokok di sekitar anak. Untuk hidung tersumbat, masaklah air dan bawa air tersebut ke ruangan dan tutuplah pintu. Tetaplah berada di samping anak dan hindari air panas tersebut dari jangkauan anak. Uap air yang dihasilkan dari air panas dapat memudahkan untuk bernafas. Untuk menjaga agar tidak terjadi iritasi pada bagian hidung dan bibir, aplikasikanlah lotion pada bagian-bagian tersebut. Untuk sakit tenggorokan, seduh teh herbal atau air lemon hangat yang dicampur dengan 1-2 sendok teh madu. Madu dapat bekerja baik untuk mengobati batuk. Perhatikan untuk jangan memberikan madu kepada anak-anak di bawah usia 1 tahun. Terakhir, konsultasikanlah kepada dokter atau apoteker untuk pemberian obat yang aman kepada anak. Jangan pernah memberikan obat orang dewasa kepada anak. Bawalah anak ke fasilitas kesehatan apabila terdapat gejala berikut: batuk bersuara keras dan bernada tinggi, demam tidak turun atau hilang selama pengobatan, penyakit berlangsung selama 10 hari atau memburuk setelah membaik, mengeluh sakit telinga, menarik telinga atau memutar kepala dari sisi ke sisi, mengalami kesulitan menelan atau menolak minum selama 4 jam atau lebih, dan tidak merasa seperti bermain atau tidak bertindak dengan benar. Lindungilah anak dari ISPA dengan rajin mencuci tangan. Mencuci tangan sangatlah penting. Cucilah tangan Anda dan tangan anak Anda sesering mungkin dengan sabun dan air selama 40-60 detik atau setara dengan menyanyi lagu ulang tahun sebanyak 2 kali. Ajari anak untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu saat batuk dan bersin, atau batuk di lengan bajunya, dan cuci tangan setelahnya. Ajari anak untuk menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Serta cuci gelas minum, sendok, atau garpu dengan air sabun hangat dan jangan berikan kepada anggota keluarga lain untuk menggunakannya. Tentunya, perlindungan dan pencegahan ISPA tersebut bukan hanya tanggung jawab seorang wanita. Anggota keluarga lain juga memiliki peran penting dalam mengedukasi dan melindungi anak dari bahaya ISPA. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Masa kanak-kanak merupakan masa emas dalam kehidupan manusia, di mana perkembangan dan pertumbuhan baik fisik maupun mental terjadi sangat pesat. ISPA merupakan infeksi yang menyerang saluran pernafasan, dan apabila tidak ditangani secara segera, maka dapat berakibat fatal bagi kesehatan anak. Oleh karena itu, jagalah kesehatan Anda dan anak-anak agar terhindar dari bahaya penyakit ISPA. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sehat selalu semuanya.